وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Baik, ikhwan fillah azani Allah iyyakum, kita masuk di adab berziarah ke Masjid Nabawi. Di konteksnya di Mekah ya. Sekarang kita ke Madinah. Mekah Madinah itu kalau jalur darat itu sekitar 4 jam kalau naik mobil. Sekarang dengan kereta cepat itu katanya cuma 30-40 menit. Yang pertama, disunahkan bagi Anda pergi ke Madinah kapan saja dengan niat ziarah ke Masjid Nabawi dan sholat di dalamnya. Karena sholat di Masjid Nabawi lebih baik 1000 kali sholat di masjid lain kecuali Masjid Haram. Itu bagaimana sabda Nabi SAW. Makanya saya selalu katakan atau sering katakan ke kalian tuh, mumpung masih muda, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Ya, dan ilmu nggak harus di bangku kuliah semuanya, artinya kamu kuliah apa silakan, tapi tambahi gitu loh. Ilmu editing, ilmu marketing, ilmu apa namanya, yang terkait dengan nanti kamu survive. Karena faktanya ini fakta ini, bahwasanya ada ibadah-ibadah yang nggak bisa kamu kerjakan kecuali dengan biaya. Ya, dimulai dari yang rukun Islam itu ada zakat. Kamu kalau nggak punya duit ya nggak bisa zakat. Kemudian di luar itu ya, zakat ya. Kemudian haji jamaah. Termasuk haji adalah umroh. Kamu nggak bisa umroh kalau nggak bayar. Kalau nggak punya duit. Terus untuk ziarah ke Nabawi juga sama. Ya, maka saya mendorong kalian ya anak-anak muda, laki-laki, ya untuk kemudian memperkaya ilmu. Ya. Tentu tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah melalui ibadah-ibadah yang nanti dibayar. Jadi jangan dibalik. Pengen sugih, baru ngomong apa? Seneng-seneng lah itu salah. Pengen sugih ngopo? Ya biar bisa ngumrohkan bapak ibu saya, hajikan bapak ibu saya. Itu insya Allah cita-cita mulia ya. Orang-orang yang punya cita-cita mulia itu insya Allah akan dibantu oleh Allah. Ya. Jadi mumpung masih single, mumpung belum punya tanggung jawab macam-macam ya, maka usahakan semua. Manifidin azani Allah wa iyyakum. Ya, dan di sana itu pahalanya 1000 kali lebih banyak daripada masjid sekitar kita. Ketika ngomongkan Masjid Haram, eh, Mekah itu 100.000 kali. 100.000 kali itu sekitar 50-an tahun, 54 tahun. Ya, jadi kamu sholat sekali di sana itu pahalanya lebih besar 24 tahun daripada di sini. Jadi kamu sholat di sini 54 tahun itu ditebus sekali di sana itu susuk. Nah, maka yang harus kita pahami adalah ketika keutamanya sedemikian besar, maka kalau kita bisa pergi ke sana sering-sering tuh menang kayak. Ya, jadi mumpung kamu belum punya duit, berusahalah untuk kemudian punya. Ketika sudah punya dan bisa ke sana, maka ya berusahalah untuk berangkat lagi. Kalau perlu diagendakan untuk liburan keluarga tiap bulan ke Mekah Madinah gitu. Ya, jangan cuman ke Tawangmangu, jangan cuman ke mana Waduk Cengklek, jangan cuman ke mana. Dan agendakan yang baik-baik. Insya Allah, Allah mudah. Yang kedua, ziarah ke Masjid Nabawi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Oleh karena itu tidak perlu berikhram maupun baca talbiyah. Artinya gini loh, kalau kamu misal mau umroh mandiri, mau berangkat langsung dari mana namanya Indonesia langsung ke Mekah tanpa ke Madinah, nggak apa-apa. Ya. Jadi kita ke tempat Nabi SAW, ke Masjid Nabi SAW itu tuh karena kita pengen ziarah. Ziarah siapa? Ya makam Nabi SAW dan juga makam kaum muslimin yang ada di Baki di sana. Ya, jadi jangan sampai dibalik-balik. Oh, umrohku nggak sah nih kalau aku nggak sampai Madinah. Tidak ya. Jadi kamu nanti kalau kamu bawa ibumu, bapakmu yang udah sepuh, gitu kan, sampai ke Mekah, gitu kan, dan memang kondisi tidak memungkinkan untuk sampai ke Madinah ya nggak usah, jangan dipaksakan. Tapi kalau kemudian memungkinkan ya mau. Ya. Yang ketiga, apabila Anda telah sampai ke Masjid Nabawi, masuklah dengan mendahulukan kaki kanan lalu bacalah Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Nabi SAW agar dia Allah memukakan untuk Anda segala pintu rahmatnya. Jadi bacanya harus hati-hati nih.
Ucapkan bismillahirrahmanirrahim dan sholawat untuk Nabi dan mohonlah kepada Allah agar dianya kembali kepada Allah, membukakan untuk Anda segala pintu rahmat, dan bacalah a'udzubillahil adzim wa wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, Rabb yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia, ya, kepada kekuasaannya yang Maha Dulu, dari godaan setan yang terkutuk, yang Allah buka, ya Allah bukakanlah segala, bagiku segala pintu rahmat. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ini yang terakhir ini kan doa masuk masjid ya. Ini perlu kamu baca setiap kali masuk masjid. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Doa ini juga dianjurkan dibaca setiap masuk masjid yang lain. Sampai depannya. A'udzubillahil adzimi wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftah li abwaab. Yang keempat, setelah masuki Masjid Nabawi, segeralah Anda melakukan sholat tahiyatul masjid. Ini juga berlaku di semua masjid ya. Tahiyatul masjid, afdalnya sholat ini dilakukan di Raudhah jika mungkin. Raudhah ini tempat di dekat makam, antara makam dan Masjid Nabawi. Ini biasanya ramai sekali. Kemudian kalau nggak mungkin lakukan di tempat lain. Yang kelima, kemudian menujulah ke makam Rasul SAW dan berdiri di depannya menghadap ke arahnya, kemudian mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini salam ya untuk Nabi SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian ada doanya, Allahumma atihil wasilah wal fadilah. Ya Allah, berilah kedudukan tinggi di surga serta kemuliaan untuk beliau. Wa ba'ashul maqamal mahmud alladhi wa'adtah, dan bangkitkanlah beliau di tempat terpuji yang kau janjikan. Allahumma ajzihi an ummatihi afdalul jannah. Ya Allah, limpahkanlah balasan pahala ya kepada beliau yang telah menyampaikan risalah, sebaik-baik risalah kepada umat. Ya, jadi dan ya hanya ini gitu loh. Artinya nggak ada aneh-aneh yang kayak dilawan orang-orang sufi, itu nggak ada. Yang minta supaya tangan Nabi dikeluarkan, yang katanya Nabi keluar nyium dengkulnya, gitu ada. Makanya ya Allah, saya tuh kadang tuh kalau ingat atau tahu video-video mereka tuh, saya tuh sampai apakah mereka nggak takut gitu loh, nanti kalau kemudian nanti di akhirat tuh ditanyain, kok kamu berani berdusta seperti itu gimana? Kemudian bergeserlah Anda sedikit ke sebelah kanan agar dapat berhadapan di makam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepadanya dan berdoalah memohonkan ampun dan rahmat untuk beliau radhiyallahu anhu. Kemudian bergeser dikit lagi ke sebelah kirinya, kanan kiri, agar Anda dapat berada di hadapan makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan ucapkanlah salam dan berdoa untuknya. Assalamu alayka ya Abu Bakrin. Assalamu alayka ya Umar bin Khattab. Kemudian yang kelima, disunahkan juga berziarah ke Masjid Kuba dalam keadaan telah suci dari hadas dan lakukan sholat di dalamnya, karena Nabi SAW melakukan hal itu dan menganjurkannya. Kemudian yang keenam, disunahkan pula berziarah ke makam Baqi, makamnya Utsman radhiyallahu anhu di Baqi, dan juga makamnya para syuhada Uhud dan makamnya Hamzah. Ucapkanlah salam dan berdoa untuk mereka, karena Nabi SAW pernah menziarahi mereka dan berdoa untuk mereka. Beliau SAW mengajarkan para sahabat apabila mereka berziarah akan mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini doanya ya. Jadi nggak perlu bawa Quran, dibaca Quran di kuburan, nggak perlu. Jadi kalau kamu ziarah kubur, ya ada di komplek makam, ucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Di Madinah Nabawiyah tidak ada masjid atau tempat yang disunahkan untuk diziarahi selain Masjid Nabawi dan tempat-tempat yang telah disebutkan. Oleh karena itu, janganlah memberatkan diri dan berpayah-payah mengerjakan sesuatu yang tidak ada pahalanya, bahkan mungkin akan mendapatkan dosa karena perbuatan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Semoga Allah memberikan taufiknya. Ya, jadi nggak perlu kemudian nyari masjid yang lain. Dihubungi semua masjid nggak perlu. Allah